Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendrik Citwanto. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini dengan tema strategi bangunan materi pembelajaran BIPA. Sebelumnya, saya persilakan kepada teman-teman untuk on-cam terlebih dahulu agar diskusi pada pagi hari ini berjalan lebih kondusif. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah on-cam. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok yang akan presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama, Niar Laila Sujana sebagai pemateri pertama, Anjani Kusuma Wadhani sebagai pemateri kedua, Florius Syukur sebagai pemateri ketiga, dan Neni Rambu Ninggu sebagai pemateri terakhir. Baik, untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan kepada Niar untuk memaparkan materinya. Kepada Niar, saya persilakan. Baiklah. Prinsip pemilihan materi ajar BIPA. Pembelajaran BIPA yang mengarahkan pelajar asing agar mampu menggunakan bahasa dalam situasi nyata dipengaruhi oleh prinsip-prinsip interaksi sosiolinguistik. Prinsip ini mengarahkan pembelajaran BIPA untuk menggunakan model pembelajaran komunikatif. Aktivitas belajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Norma pedagogis ini mengarahkan pemilihan dan penataan urutan fitur bahasa yang diprioritaskan untuk kepentingan pembelajaran. Pembelajaran BIPA menekankan pembelajaran 4 aspek kemahiran berbahasa, yakni kemahiran menyimak, kemahiran membaca, kemahiran berbicara, dan kemahiran menulis. 4 aspek kemahiran berbahasa, mulai dari kemahiran menyimak dan membaca bersifat reseptif. Kemudian kemahiran berbicara dan menulis bersifat produktif, sedangkan kemahiran menyimak dan berbicara merupakan kemahiran berbahasa lisan. Prinsip pemilihan materi belajar perlu memperhatikan keautentikan topik dan data bahasa, sehingga percakapan komunikatif yang dilakukan oleh pelajar benar-benar bermakna, karena membahas hal bukan percakapan semu. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih mudah diikuti dan materi belajar akan mudah dipahami oleh pelajar. Norma pedagogi aktivitas pembelajaran bahasa perlu menekankan pada makna, fungsi, dan konteks. Namun, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan kesalahan struktur bahasa terjadi pada data bahasa atau bahasa yang digunakan oleh pelajar, pelatihan, pembenahan, dan penjelasan struktur bahasa juga perlu mendapatkan porsi yang seimbang. Pelajaran BIPA lebih melibatkan pada penggunaan bahasa daripada penjelasan tata bahasa. Dalam aktivitas tersebut, pengajar BIPA memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara dan mitra belajar bagi pelajar. Pada umumnya, pelajar BIPA dikumpulkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu kelas pemula, dan kelas lanjut. Kadang-kadang setiap tingkatan tersebut masih dapat dipilih. Beberapa tingkatan sesuai kemampuan pelajar, sehingga ada kelas pemula, kelas pra-menengah, kelas menengah, kelas berlanjut, dan kelas lanjut. Next. Beragam model pembelajaran materi pelajaran BIPA dapat ditemukan bahwa pengembangan dan penataan materi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pelajar.
Strategi pembelajaran MIPA yang baik dapat dilaksanakan jika sesuai dengan gaya atau strategi belajar. Strategi belajar bahasa dapat diamati dari aktivitas belajar bahasa yang dilakukan oleh pelajar bahasa. Penggunaan strategi belajar bahasa dari waktu ke waktu mungkin berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan karakteristik belajar bahasa. Selain itu juga disebabkan oleh perbedaan tantangan yang dihadapi untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar bahasa. Karena itu, proses dan mekanisme belajar bahasa Indonesia tiap belajar bahasa mungkin juga berbeda. Tiap individu memiliki faktor pendukung dan penghambat sendiri-sendiri untuk menguasai bahasa secara. Next. Karena itu, pengelolaan materi pembelajaran MIPA perlu memperhatikan tiga hal, yakni 1. Orientasi pembelajaran dan beratkan pada materi-materi yang dapat dipakai dan berpotensi untuk dilatih. Benar-benar ada dan dipakai dalam komunikasi nyata masyarakat dan mampu mengembangkan kompetensi dan memahami pola serta mampu mengembangkan pemahaman bahasa Indonesia melalui bentuk percakapan atau dialog yang situasional atau kontekstual. Yang kedua, rentangan dan penataan materi diupayakan pada materi yang mengacu pada aspek-aspek yang menentukan bagaimana bahasa Indonesia digunakan, yakni aspek-aspek pertama kosakata, kedua pola, ketiga pola kalimat, ketiga wacana atau percakapan, keempat lafal atau ucapan dan intonasi, kelima pengolahan ide, dan yang terakhir materi pembelajaran perlu ditata berdasarkan unit-unit satuan ajaran yang komunikatif secara terpadu. Materi bahasa untuk pelajar MIPA tingkat pemula antara lain meliputi kata sapaan, ungkapan keseharian sederhana, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat negatif, preposisi, kata atau kalimat tanya, kata bilangan, dan afiksasi menkan, meni, se-nya, di, dika, di, be, te, dan pn. Materi bahasa untuk pelajar MIPA tingkat menengah antara lain meliputi ungkapan dalam bahasa Indonesia, kalimat kompleks, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat negatif, kalimat transitif dan intransitif, preposisi, kalimat tanya, dan afiksasi menkan, meni, se-nya, di, dika, di, ber, ter, dan pn. BNA, BRA, beran, memberkan. Adapun materi bahasa untuk pelajar MIPA tingkat lanjut pada pokoknya hampir sama dengan materi untuk tingkat menengah, hanya tingkat kompleksitasnya yang berbeda. Pada pelajar MIPA tingkat lanjut, menekannya lebih pada pemahaman secara analitis terhadap materi bahasa. Pelajar MIPA dibekali kemampuan dan kecermatan berbahasa melalui aktivitas analisis kalimat salah dan dibekali kemampuan dan membenarkannya serta mengubah pola kalimat tanpa mengubah makna. Contoh model pengembangan materi pembelajaran MIPA. Dalam pembelajaran MIPA untuk mengembangkan kedua aspek kemahiran, dapat digunakan materi yang berupa dialog. Materi dialog yang dimaksudkan dapat berwujud teks percakapan yang dikembangkan sendiri oleh pengajar MIPA dengan mengutamakan topik keseharian tentang peristiwa berbahasa nyata yang diperlukan dan dapat diterapkan oleh pelajar dalam komunikasi sehari-hari. Materi pembelajaran yang berupa teks dialog ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan memperkaya penguasaan kosakata pelajar asing, sehingga sekaligus juga bermanfaat untuk mengenalkan struktur bahasa yang berterima bagi pengguna bahasa sehari-hari. Next.
Adapun contoh model pengembangan materi pembelajaran BIPA dapat dilihat berikut ini. Contoh dialog sebagaimana dipaparkan di atas lebih tepat jika digunakan untuk pembelajaran BIPA untuk pelajar yang baru belajar bahasa Indonesia. Bagi pelajar yang telah memiliki bekal kemampuan berbahasa Indonesia, materi dialog tersebut terlalu sederhana. Nah, itulah dia teman-teman presentasi untuk kelompok 1. Dan untuk dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.